Shalom adik-adik. Wow, udah semangat tuh memuji Tuhan? Yang udah semangat tuh puji Tuhan katakan yes 3 kali. Sudah semangat tuh memuji Tuhan? Haleluya. Kalau gitu lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan sekolah minggu kami di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik tetap sikap dalam berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Meskipun badai sulit berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan adik-adikku mau cinta Yesus. Mari adik-adik keluarkan suaramu untuk menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Abah. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
kita fokus sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan sama-sama terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Terima kasih. Lawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Adik-adik sendiri yang nyanyi, katakan sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakai setiap kami Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan lebih lagi untuk memuji Engkau. Buat adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Masih belum semuanya, sama-sama katakan. Tadi kakak bilang apa? Kalau yang siap untuk memuji Tuhan bilang yes 3 kali, siap? Sambil berdiri ya. Oke, siap? Siap untuk memuji Tuhan? Aduh, masih lemes. Ayo, yang depan-depan coba disenggol kanan kirinya, ditepuk. Ayo, jangan lemes-lemes yuk. Ayo, bilang jangan lemes gitu. Ya, kalau memuji Tuhan kita harus apa? Oke, udah tahu semua. Kalau gitu harus semangat ya. Semangat untuk memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin kakak ya. Ikutin kakak. Putar. Ikutin kakak, ikutin Kak Dep, ikutin Kak Dep, pilih Olive, ya Olive. Kupikir-pikir 1, 2, 3, kupikir-pikir 1, 2, 3, kupikir-pikir 1, 2, 3, ikutin siapa?
ganti ya gerakannya ya Miguel, siap? Coba pikirin gerakan apa yang keren. Yuk. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin Miguel, yuk. Ikutin Miguel. Ikutin Miguel. Ikutin Miguel. Miguel, pilih yang sana Miguel. Siapa? Siapa? David. Oke, yuk David. Bikin gerakan ya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin. Yuk. Ikutin David. Davidnya mikir. Ikutin David. David pilih siapa? Siapa? Misael ya namanya ya. Oh Mikael, yuk ikutin Mikael ya. Mikael buat gerakan oke? Oke yuk semuanya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Mikael. Ayo Mikael. Ikut Mikael. Ayo ikut Mikael. Ikut Mikael. Mikael nggak pilih siapa-siapa. Masih semangat memuji Tuhan? Oh, Mikael mau pilih siapa? Kori, Kariko, oh Owen. Owen ya, oke sekali lagi nih. Owen gak pilih siapa-siapa nanti ya. Siap? Yuk. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Aduh, kok masih yang depan-depan, yang belakang masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Kalau yang masih semangat untuk memuji Tuhan, kasih tos temennya 5, sebanyak 5. Loh, harus yang beda, harus beda orang. Ayo. Ayo, masih ada yang belum itu. Masih ada yang belum di belakang. Ayo, sampai 5 yuk. Sudah? Oke. Udah semua ya? Sudah 5 semua? Ya sudah 5 semua, angkat tangannya. Yo, udah 6. Wah, pinter. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Coba kakak mau lihat kedua tangannya adik-adik. Semua ada berapa jari tuh? 10. Yuk kita mau memujikan lagu kedua tanganku. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Maju semua, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari mundur, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Kedua tanganku ya. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Maju, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Maju masih yang setiap hari mundur, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan lagi ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, mundur. Setiap hari maju, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Kedua tanganku maju sini gak apa-apa. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirap, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat belakang, lompat depan, jalan serta Yesus. Maju, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari mundur, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Maju ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik saya, kakak persilakan untuk duduk kembali. Dipersiapkan persembahannya karena kita mau memberikan persembahan. Yuk dipersiapkan persembahannya. Yang sudah dipersiapkan persembahannya, yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Dan kami pada hari ini sungguh sangat senang Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengguragimu, menangis di bawah kakimu,
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita pujikan lagu ini dari awal, katakan seperti wanita. Seperti wanita berapi-api, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Ya adik-adik nyanyikan sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, saya undang hambanya untuk maju ke depan. Mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti pujian yang dikatakan Tuhan, sampai akhir menutup mata Tuhan, kami akan tetap setia Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk mengiring Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan, yang Kau berikan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, berikan kami hati seorang murid dan telinga untuk mau mendengar Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi benih Tuhan, dan benih itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami berbuah dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke. Terima kasih ya buat PAW ya, luar biasa hari ini ya. Wah, semangatnya luar biasa. Sampai ada yang maju-maju tadi ya. Wah, seneng kalau gitu ya. Oke, shalom adik-adik. Masih 2 orang, kurang kenceng ya. Shalom. Nah, itu baru luar biasa, keren ya. Oke, semangat. Nah, oke ya. Nah, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu ini kita akan belajar tentang apa? Sudah ada ya? Kemampuan menjual ide. Nah, ada gambar apa di situ? Ada gambar orang gitu ya. Wow, gitu kan? Aha. Ya, pernah dapat ungkapan gitu? Aha, aku punya ide. Nah,
jadi ide itu kadang-kadang bisa datang tiba-tiba, bener nggak? Ketika misalnya kalian lagi nggak tahu nih mau lagi ngapain ya, tiba-tiba lihat buku gambar, lihat buku sana sini, aku punya ide, gambar aja, enak, misalnya kayak gitu ya. Ide, wah, ide itu makanya di situ Om kasih gambar apa? Lampu gitu ya. Nah, ide kan biasanya seperti itu kan, lampu. Ya, oke. Ada satu ayat yuk kita baca di dalam Amsal 9 ayat 10. Udah di slide-nya sudah ada ya. Oke, Om bacakan di situ, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, loh Om, apa hubungannya hikmat sama ide Om? Nah, nanti itu yang akan kita bahas ya hari ini ya. Kita akan lihat apa sih hubungannya hikmat sama ide itu? Sama atau bagaimana ya? Nah, oke. Slide berikutnya kita akan lihat, kita akan coba lihat dulu dari pengertian masing-masing gitu ya. Menurut kamus, biasalah ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seringkali kan kalau kita mau cari pengertian pasti cari buku yang satu ini, gitu ya, kamus. Menurut kamus, ide itu apa sih? Ide itu ternyata setelah kita buka kamus, cari-cari di kamus gitu ya, ternyata didapatkan sebuah pengertian seperti ini. Ide adalah rancangan yang tersusun di perut, bukan, di mana? Di pikiran, ya. Jadi rancangan yang tersusun di pikiran, gagasan atau cita-cita. Nah, itu pengertian ide. Nah, sedangkan hikmat, coba cari lagi. Apa hikmat itu ya? Wah, cari lagi, tanya nih sama satu buku besar lagi namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu hikmat? Hikmat diartikan sebagai kebijaksanaan, kearifan, kecakapan, dan kemahiran. Nah, ya, itu hikmat. Jadi sesuatu kecakapan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kalau kita coba hubungkan dua hal ini antara ide dan hikmat, maka didapatkan hal yang ketiga. Oleh karena hikmatlah, hikmat yang diberikan oleh siapa? Tentunya hikmat diberikan oleh Tuhan. Seseorang dapat menghasilkan suatu ide yang cemerlang, ide yang hebat, yang menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang unggul, yang membuat dunia tercengang, terkagum-kagum. Wow, luar biasa ya. Aca tadi kan diajari Kadep lagu apa tadi? Dipikir, bener gak ya? Disuruh cari apa tadi? Cari ide kan, ide apa tadi? Gerakan, ya kan? Mulai ditunjukkan, pertama sama Kadep dikasih apa? Kasih contoh dulu. Ingat gerakan apa tadi sama Kadep? Muter tadi ya, Kadep Bora ya. Setelah itu Kadep tunjuk siapa? Olive. Olive tadi gerakan apa ya? Wah, gerakan gini ya. Wah, keren gitu kan. Setelah Olive terus ke Arya dan seterusnya. Ketika ditunjuk langsung dapat ide belum Olive? Atau mikir dulu, aduh gerakan apa ya, mikir dulu ya. Aduh gerakan apa ya nantinya ya yang asik ya gitu ya. Ada mikir, setelah mikir nemu satu kan, saya dapat ide. Itu disebut sebagai aha moment. Ya kan? Wah seneng nih. Kalau sudah dapat ide kira-kira seneng enggak? Seneng, tenang ya, nggak bingung lagi ya. Ketika Kak Dep sudah mulai ngikutin, ya kan, ngikutin Olive, langsung Olive gerak. Coba seandainya pada waktu giliran Olive ditunjuk ngikuti Olive belum apa ide. Kira-kira gimana Olive? Bingung ya. Aduh gerakan apa ya? Wah, takut gitu kan ya, bingung gitu kan. Tapi karena sudah ada ide, ya. Wah ini tiba-tiba sudah muncul yang ini ya. Oke, coba slide sebelumnya dulu. Slide sebelumnya dulu, Kak. Nah, oke, ya. Jadi kalau kita punya ide yang cemerlang, ide yang hebat, ya. Wah ide itu bisa membuat orang itu terkagum, kok bisa ya. Bahkan anak-anak kecil itu bisa melakukan hal seperti ini ya. Bahkan orang dewasa saja nggak bisa loh. Orang dewasa
Tapi anak-anak bisa loh, kalian bisa loh. Wah itu luar biasa tuh. Nah nanti kita akan lihat contoh-contoh, Om kasih 2 contoh ya. Jadi ada 2 contoh anak-anak yang luar biasa. Karena Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ide, gitu ya. Dia menjadi anak yang luar biasa. Bahkan namanya tercatat di dalam Guinness Book of Record. Wah, apa itu? Itu adalah sebuah buku mencatat rekor-rekor dunia. Jadi orang-orang bisa memecahkan rekor, gitu ya, yang belum pernah dicapai oleh orang sebelumnya, siapapun dia, entah itu dia anak-anak atau orang dewasa, dicatat di buku itu, nanti dikasih piagam. Nah, nanti kita akan lihat ada 2 orang anak. Tapi sebelumnya yuk kita baca di dalam Amsal 16 ayat 16. Nah, di situ ada kelihatan ya dari kalian ya. Oke. Coba Om bacakan di sini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi apa? Memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Emas itu berharga enggak sih? Siapa yang bilang enggak berharga? Coba di sini angkat tangan. Ada enggak yang bilang enggak berharga? Kalau enggak ada berharga, coba kasih Om. Kan enggak berharga. Ya kan? Berharga ya enggak? Makanya kalian simpan. Enggak, kalian simpan baik-baik. Gitu ya. Punya harga yang cukup mahal. Ya. Beda sama kalau kalian punya kawat di rumah. Ya, ada kawat kecil gitu kan. Coba kalian jual, laku enggak? Enggak laku. Coba kalian cuma punya anting kecil gitu aja. Kemudian kalian pergi ke toko emas, dijual. Laku enggak? Laku. Mahal enggak? Mahal. Tergantung berapa beratnya. Ya, semakin berat, semakin bagus kualitasnya, harganya juga semakin mahal. Ya, beda dengan kawat. Lah, hikmat dikatakan oleh Amsal 16, hikmat itu lebih daripada emas. Wih, berarti lebih mahal mana emas sama hikmat ya? Lebih mahal hikmat, betul. Ya, lebih mahal hikmat. Orang punya emas, tapi orang nggak punya hikmat, kira-kira bisa habis gak emasnya itu? Habis. Ya, ingat enggak cerita tentang anak muda yang papanya masih ada minta warisan? Ayo, masih ingat gak kisah itu? Pernah dengar gak ceritanya? Tiba-tiba datang sama papanya minta warisan gitu ya. Ada si bungsu dan si sulung. Nah, ya kan cerita si bungsu ya. Dia pikir, wah, minta dulu sama papanya, minta uang. Gitu ya. Kemudian sudah dapat uang banyak, pikirnya uangnya gak akan habis-habis. Dia pergi sama teman-temannya, foya-foya, beli ini, beli itu, gak mikir. Kan pikirnya uangnya banyak. Tapi kira-kira gimana? Habis enggak? Habis. Sampai bakal untuk makan aja bingung. Nah, itu loh, orang kalau nggak punya hikmat, walaupun dia kaya, walaupun dia punya harta yang banyak, nggak bisa mengelola, habis. Tapi justru sebaliknya, mungkin ada orang yang biasa-biasa saja, gitu ya. Ingat perumpamaan talenta? Ada yang bisa diberi, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih berapa talenta? 5 talenta. Ya, yang 1 dikasih 1, yang 1 kasih 2, yang 1 kasih 5. Yang 2 dan 5 tahu, aha, aku punya ide, ya kan? 2 dan 5 punya ide, dikelola. Apa yang terjadi? Habis enggak? Enggak, karena dia punya ide, dia punya hikmat. Apa yang terjadi? Harta atau uang atau talenta yang dipercayakan pada dia dikelola, sehingga ketika tuannya datang, yang punya harta itu datang, bisa dikembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Yang 1 gimana? Yang 1 ini, ini kelihatannya anak ini males gitu ya. Tidak mau dengar-dengaran, tidak mau berusaha. Apa yang dilakukan? Dikubur. Nah, talentanya dikubur. Apa yang terjadi? Begitu tuannya datang, bukan mengembalikan langsung 2, malah marah-marah dulu sama tuan. Ini, tuan, aku kembalikan. Gitu ya. Loh, kok nggak dikembangkan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Diambil, dikasihkan yang banyak.
Setiap kalian dikasih Tuhan talenta. Ada yang bisanya nyanyi seperti Tasya, ya kan? Seperti juga Meme, ya kan? Tuhan kasih suara yang luar biasa, pakai talenta itu tuh memuji Tuhan, ya. Jadi singer di sini, ya, bantu pelayanan di sini. Wah, Tuhan senang. Coba kalau kalian punya talenta dipendem aja, nggak dipakai. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa-bisa Tuhan ambil loh. Ya kan? Makanya kalau Tuhan kasih pada kalian talenta, Tuhan kasih pada kalian sebuah kebisaan, bukan kebiasaan ya, kebisaan, kemampuan, pakai itu untuk memperolehkan nama Tuhan. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Siapa yang namanya dia? Kelihatan nggak dari situ? Namanya adalah Aima. Siapa? Aima. Nah, kira-kira apa ya talenta dia? Coba, kalau dari gambar kelihatan seperti apa dia? Pinter apa ya anak ini ya? Make up, betul sekali. Ya, wih, make up. Tahu enggak? Dia mulai bisa jadi make up, bahkan bukan make up dirinya sendiri loh. Make upin orang lain usia berapa coba? 3 tahun. Mulai dari 3 tahun dia bikin tutorial di YouTube loh, ya kan? 3 tahun dia bikin tutorial dan dia jadi terkenal. Wah, enggak sedikit loh orang yang lihat itu. Nah, coba nanti ya, kalian coba cari ya, Aima, gitu kan? Wah, nanti akan muncul ya dia dengan berbagai macam tutorial yang cukup menarik. Ya, menggunakan apa tuh? Nah, di gambar sampingnya itu ada gambar YouTube, Twitter, apalagi itu, WhatsApp, Facebook. Nah, digunakan media sosial itu untuk ya itu tadi, berbagi sesuatu yang positif. Ya, bukan untuk hal-hal negatif, bukan untuk hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, pakai untuk menunjukkan talenta kalian, untuk menunjukkan kebisaan kalian, pakai gitu ya. Nah, seperti ini Aima, dia punya ide, aku punya ide gitu ya. Dia bisa make up, dia kamera sendiri dirinya, rekam gitu kan. Kemudian diupload. Ya mungkin pertama kali iseng ya, anak usia 3 tahun, mungkin bukan dia, mungkin mamanya yang memvideo gitu kan. Tiba-tiba boom, wah terkenal, banyak orang lihat, banyak orang suka, dan ditonton oleh banyak orang. Loh coba, kalau ada ide cemerlang dan dikerjakan, jadi berkat gak buat orang lain? Jadi berkat. Oke, coba contoh berikutnya. Slide berikutnya coba. Nah, oke, siapa namanya? Kelihatan gak dari situ? Arusi Bat, nah ini agak susah ya namanya ya, ini orang India gitu kan. Arusi Bhatnagar, ya. Dia lahir tahun berapa? Ya memang agak ini sih ya, tanggal 1 Juni 2002. Wah usianya sudah dewasa ya sekarang ya. Oke, tetapi bukan yang dewasa ini yang membuat dia terkenal, gitu ya. Tahu nggak talenta dia apa? Kebiasaan dia apa? Nah, hobinya biasa lah ya. Di sini siapa yang hobi coret-coret di rumah? Coba angkat tangan. Suka nyoret di tembok. Nah, diem-diem dilukis-lukis temboknya. Ayo siapa? Ayo ngaku. Ada ndak? Atau ada kertas nganggur, nggak tahu kertas apa itu, tiba-tiba diambil ya kan? Kertasnya papa mamanya atau kertas siapa? Ternyata kertas penting diambil, dilukis. Ya. Siapa coba? Oh. Ya kan? Disalurkan dengan cara yang benar. Siapa? Ini loh. Si Arusi ini loh. Usia berapa? Usia 11 bulan. Coba. Belum 1 tahun loh ya. Belum 1 tahun dia coret-coret di kertas yang tepat. Ya. Bukan sembarangan. Bukan di tembok. Tembok bukan tempat untuk ngelukis. Ya. Meja tempat ngelukis bukan? Bukan, enggak boleh dilukisi. Apalagi tuh, kertasnya papa mama boleh enggak dilukisi? Enggak boleh. Ambil kertas untuk gambar. Ya, untuk gambar ya khusus untuk gambar, untuk lukis ya khusus untuk lukis ambil gitu ya. Seperti Arusi ini, dia gambar usia 11 tahun, apa yang terjadi?
tanpa disangka lukisannya itu laku loh dijual. Berapa di situ nilainya? 5.000 rupiah. Wah, orang India kan pakai mata uang India ya. Nah, coba dicari, dirupiahkan. Dia om cari, lumayan loh. Berapa? Sekitar 950.000. Anak 11 bulan, ya kan, ngelukis, ya kan, dijual. Wah, harganya lumayan 900.000. Coba, pada tahun 2007, berarti usia berapa kira-kira? 2007 kurangi 2002, 5 tahun. Dia sudah menghasilkan berapa itu? 2.500 lukisan. Wow, 2.500 lukisan dan dia sudah mengadakan 12 kali pameran tunggal. Dia sendiri yang pameran, nggak ada yang lain, nggak ada pelukis yang lain. Ya, jadi dia sendiri, karena lukis kan sudah banyak, dia sendiri saja punya 2.500 lukisan, bayangin tuh, ya, dia bisa pameran sendiri, ya, bayangin coba, kalau satu lukisan saja harganya berapa tadi? 950.000, oke anggap aja 1 juta deh, paling gampang. Lah ini ada 2.500 lukisan, kira-kira berapa ya kalau laku semua lukisannya? Wow, banyak, 2,5 miliar. Wow, itu bisa beli rumah loh. Ya kan, bahkan bisa kalau lihat daerahnya, dia daerah tertentu bisa 2, bisa 3 bahkan atau bisa lebih. Jadi luar biasa ya, anak 5 tahun karena dia punya ide, menyalurkan idenya dengan cara yang benar, gitu kan, luar biasa. Dia tercatat bahkan di Guinness Book of Record. Di Alkitab ada satu tokoh, ya, slide berikutnya, namanya adalah Salomo. Ya, siapakah Salomo? Ada yang tahu? Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Ya. Ketika Raja Daud sudah mulai tua, dia nggak lagi memerintah kerajaan Israel, digantikan oleh anaknya, namanya Salomo. Dia doa sama Tuhan, dia nggak minta apa-apa. Dia minta apa? Minta hikmat sama Tuhan. Ya, itu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 2. Nah, ya, karena dia minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Berguna nggak hikmat itu? Oh, berguna luar biasa. Coba slide berikutnya coba. Nah, ya, setelah dia doa minta hikmat, ada tantangan di depan. Ya, sudah pernah dengar cerita ini? Raja Salomo dan 2 ibu. Ya, next nanti akan diceritakan ya. Nah, sekarang ya, Om kasih cerita singkatnya saja. Jadi ceritanya ini ada 2 ibu-ibu yang sama-sama punya anak kecil, bayi, gitu ya. Tapi yang salah satu, kan mereka tidur bareng gitu ya. Jadi tidurnya satu kamar, gitu ya, satu tempat tidur. Lah yang satu niduri anaknya. Ditindih anaknya, apa yang terjadi? Meninggal. Yang satu masih hidup. Nah, yang meninggal ini usil gitu ya. Akhirnya ditukar anaknya. Nah, apa yang terjadi? Bertengkar 2 ibu ini. Loh, ini anakku, bukan, ini anakku, rebutan anak. Gitu kan. Akhirnya masalah itu sampailah ke telinga Raja Salomo. Ya kan? Dan coba perhatikan di slide berikutnya. Nah, coba ini loh, kalau Tuhan kasih hikmat itu luar biasa. Ada hal yang aneh gitu ya. Coba ya, Om bacakan di sini. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 24-25. Sesudah itu raja berkata, Salomo ya di sini ya, ambilkan aku pedang. Wih, pedang untuk apa ya? Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Salomo punya ide. Aha, aku punya ide, kata Salomo. Langsung ngomong Salomo. Wal, pengawal maksudnya gitu ya. Sini, gitu ya. Bawakan aku
pedang. Wah, diambil pedang, lalu dia ngomong, penggal saja anak ini, wis daripada dua orang ini bertengkar, ya kan rebutan anak, wis bagi dua saja, bagi dua, biar adil. Adil enggak kira-kira? Enggak adil ya, enggak adil. Tapi Salomo punya hikmat itu untuk menguji siapakah yang ibu aslinya atau tidak. Nah, dan firman Tuhan mengatakan ibu yang aslinya punya belas kasihan. Dia ngomong apa? Jangan sudah dah, kasihkan sama orang itu. Ya kan? Daripada anak ini mati. Lalu apa kata Salomo? Di dalam ayat yang ke-26. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Coba. Mendengar hal itu, semua orang, wow, terheran, heran. Bayangin, hanya dengan bawa pedang, gitu ya, kelihatannya mau dibunuh padahal enggak, gitu ya, supaya tahu mana ya yang asli ya, mana ya yang palsu ya. Tuhan kasih hikmat sama Salomo. Dan ide itu muncul karena Tuhan kasih hikmat. Dan begitu ide itu muncul dari hikmat Tuhan, jadilah solusi itu Tuhan berikan. Akhirnya tahu, oh ini ternyata ibu yang asli. Akhirnya ibunya senang, anaknya juga selamat. Berarti penting gak ya hikmat itu ya? Penting sekali ya. Kalau hikmat itu tidak ada, maka ada gak ide? Nggak ada juga. Kalau hikmat nggak ada, ide nggak ada yang bisa dijual nggak? Nggak ada. Nggak ada nggak yang bisa jadi berkat buat orang lain? Nggak ada. Itu sebabnya minta hikmat dari Tuhan. Nah, yuk kita lihat yuk slide berikutnya ya. Nah, di dalam Alkitab ada dua orang. Ya, kebetulan juga cuma 2 ayat saja yang menuliskan hal ini. Dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 26, dikatakan seperti ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, dalam perjanjian lama tercatat namanya adalah Samuel. Ya, disukai oleh Allah dan manusia. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Di dalam perjanjian baru ada juga satu orang, satu pribadi. Siapa dia? Tuhan Yesus. Coba kita baca ya, dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berarti hikmat penting enggak ya? Penting. Ya, supaya kalian bisa jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat teman-teman yang lain, gitu ya. Dan dikatakan di sini dikasihi oleh Allah dan manusia. Seneng enggak kalau disayang? Coba, siapa di sini yang suka setiap hari dimarahi sama papanya, mamanya? Kalau enggak dimarahi, duh kok gak dimarahi ya hari ini ya? Kangen dimarahi, coba angkat tangan. Oh gak ada. Siapa yang di sini suka disayang sama papa mamanya, angkat tangan. Ah, semua ya, semua suka dikasihi, bener enggak? Itu sebabnya jadilah anak yang baik, jadilah anak yang penurut. Gunakan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada kalian untuk jadi berkat. Di rumah buat papa, mama, di sekolah buat rekan-rekan, di gereja buat gereja. Yang Tuhan kasih talenta untuk memuji, gunakan untuk memuji. Ya, main musik, nah, tadi ya, seperti Kak siapa tadi yang di depan main drum tuh? Ah, Kak Revan ya, main drum. Kalian yang bisa main gitar, coba, wah, semakin asah gitarnya ya, nanti ikut di depan, ya. Jadi pergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan pada kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, saya undang pemuji Tuhan ke depan. Nah, ya. Oke.
Oke, slide berikutnya ya. Ini yang terakhir dikatakan, mintalah hikmat kepada Allah. Ayat penutupnya di dalam Yakobus 1 ayat 5a dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, tidak punya ide, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hari ini siapa yang mau minta hikmat sama Tuhan? Oke ya, oke. Minta 5. Wah, ada yang minta berapa? Nah, doa ya. Nah, berapapun talenta yang Tuhan berikan sama kalian, dikerjakan, dikembangkan. Ya, oke. Yuk, kita angkat. Ya. Yuk, kita nyanyikan pujian terakhir tadi, refnya saja. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah Bapa sampaikan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berikan hikmat atas mereka. Kau berikan talenta atas mereka Tuhan. Kau berikan ide-ide yang cemerlang dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, mereka menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara pada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tapi Engkau yang beracara dalam hidup mereka, bekerja dalam hidup mereka Tuhan, berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan. Membentuk anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang menyukakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Sampai Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Mari teman-teman kita bangkit berdiri semuanya. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa semua, tutup mata. Pinter. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih di mana Tuhan telah memimpin ibadah gereja anak ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Kau memberkati yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan anak-anak sekalian. Kau berkati hamba-Mu tuh yang menyampaikan firman-Mu, Pak Anton sekeluarga. Kau memberkati Bapa. Kau senantiasa tahu apa yang menjadi pergumulan beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati yang ambil bagian pada siang hari ini.
BL pemain musik singer, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doanya. Kami berdoa untuk setiap orang tua daripada anak-anak ini Bapa, yang telah mengizinkan anak-anak ini untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau juga memberkati anak-anak semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Marilah kita terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.